Kopi diskusi, banyak ngopi, banyak teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi, halo, selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi. Waduh, senang banget nih ketemu sama Mas Aziz. Kasarnya mungkin gue dulu orang yang gak mampu gitu ya, dari keluarga yang ya pas-pasan lah bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongko lagi di Ton TV. Gak nonton Nggak happy. bersama gua Tonar Putra dan Eki. kita ada di Kobis Koperasi. Neng, Apa? nah gua mau nanya nih, hobi lo apa? Wah jelas orang-orang udah tahu hobi gua apa. Musik guys. Iya. Iya kan? Kalau ngopi lo suka nggak ngopi? Mantap doyan. Udah berapa kali ngopi hari ini? Ada kali 15 mah. Itu 15 kopinya jenisnya kopi apa? Jenisnya yang ada di warung guys. Hei, Ini ya kopi setan. Kopi setan. setan. Masa setan yang di Nah, gue ya? Iya, setan namanya. Oh iya iya iya. Nah, kita nih udah kedatangan sosok yang kemarin habis ngajakin battle Pak Sandiaga Uno bikin kopi. Ngeri kali itu. Iya. Pak Menteri bro. Menteri sekarang dia. Menteri apa? Gua tanya lu. Ke masa maskrap. Yang bener, yang bener. Ke Mensa Sekrap. Bukan. Apa. Kementerian Pariwisata Iya. dan Ekonomi Kreatif. Ya itu gua tahu, cuma kalau disingkat. Ini susah kan? Oke, udah ada Ajis di sini. Nah, Bang Ajis, Ya, siap Bang. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lu makin gondrong aja. Ini akar gigi Bang. bukan kabel ya. Kalau boleh tahu, ya kan, masa kecil lu gimana sih? Masa kecil? Iya, masa kecil. Masa kecil kurang bahagia kayaknya ya. Makanya pas udah agak tua nih, sedikit tua. Gue belum tua soalnya. Oh gitu. Baru agak tua. Iya. Ini cuma efek aja. Gue lebih nyari yang senang-senang gitu, maksudnya ya bahagia lah. Gue pengen bahagia sama teman-teman gue, sama keluarga gue, sama semua orang terdekat gue lah intinya. Seperti apa sih? Kalau boleh tahu gitu. Sampai lu jadi karakter yang seperti ini gitu. Basicnya sebenarnya dulunya yang ya bahasa kasarnya mungkin gue dulu orang yang gak mampu gitu ya, dari keluarga yang ya pas-pasan lah bahasanya. Terus di situ gue banyak diajarkan untuk hidup secara mandiri sama keluarga gue. Kalau mau apa-apa harus ngumpulin gitu loh. Jadi dulu gue sempat pernah minta handphone sama nyokap gitu kan. Gue bilang, "Mak, beli HP dong," gitu kan. Kalau orang Tambun kan gitu kan. Iya. Akhirnya kata nyokap gue, "Lu enak banget mau beli HP. Nggak punya duit, emak, nyari sendiri sono." Akhirnya gue ngumpulin dulu gitu kan, ngumpulin sendiri. Sampai akhirnya gue baru beli ketika gue udah cukup uangnya kan gitu. Dari situ gue belajar mandiri. Sampai gue pernah dagang juga di asongan, gue jadi asongan pernah. Terus ya gue banyak belajar dari pengalaman yang gue ada lewatin dulu. Terus akhirnya terakhir gue buka kopi inilah, kopi diskusi ini. Jadi memang itu sudah dimulai dari kecil ya? Ya. Ada penanaman nilai bagaimana caranya untuk mandiri gitu Ya, kan? betul. Nah, kalau gua nggak salah lu pernah ke Pare ya? Betul, pernah ke Pare, kampung Inggris. Kampung Inggris. Nah, itu dalam rangka apa lu ke kampung Inggris? I- Maksudnya udah pasti belajar bahasa Inggris. Betul. Tujuannya mau ngapain lu bisa baca bahasa Inggris? Baca Tambun. Wujud Tambun tengil-tengilan ya. Ya, tujuannya sebenarnya dulu gue sempat pernah pengen ikut masuk pesiar. Jadi ya gue punya kakak, dia masuk pesiar dia di Amerika waktu itu. Terus gue sempat tertarik nih gitu kan. Akhirnya gue bilang, "Kak, gue mau dong gitu dong, kayak lu," gue bilang. Akhirnya dia bilang, "Ya udah, lu belajar bahasa Inggris dah." Terus gue sempat dimasukin ke hotel, di salah satu hotel di Sudirman.
Dan itu memang syaratnya untuk keluar itu gue harus bisa bahasa Inggris gitu loh. Akhirnya setelah gue keluar dari hotel, gue belajar bahasa Inggris. Tapi kenyataannya gue malah jadi driver doang sih. Waktu itu terakhir setelah gue pulang dari kampung Inggris, itu gue sempat jadi driver ekspatriat kurang lebih setahun. Setelah itu gue habis kontrak, yaudah akhirnya gue mikir umur gue makin tua gitu kan. Karena umur gue makin tua, yaudahlah gue harus punya ekspansi yang lain gitu loh. Gue pengen kemana nih gitu kan. Akhirnya gue mikir, nah pas di kampung Inggris ini gue sempat kerja di salah satu kedai kopi yang lumayan besar di kampung Inggris. Itu gue sempat belajar kopi di sana. Terus akhirnya gue pikir yang kenapa sih gue nggak dagang kopi aja gitu loh, karena gue udah pernah belajar gitu loh, gue punya basicnya di sana. Akhirnya ketika itu gue punya pemikiran langsung, begitupun gue punya wadah nih, gue punya komunitas Vespa, waktu itu gue main Vespa kan. Akhirnya gue pikir gue combine nih antara yang gue punya basic di kopi, terus gue punya komunitas yang lumayan banyak. Akhirnya gue punya pikiran yang kenapa sih gue nggak bikin wadah aja nih buat teman-teman komunitas gue ngumpul ngopi bareng gitu. Akhirnya terbentuklah Kopi Diskusi. Oh jadi memang awalnya lu tuh untuk memulai bergelut di kopi itu awalnya pada saat di Kampung Inggris Pare itu. Betul. Nah, di situ lu memang tujuannya pengen kerja aja di sana atau memang enggak, pengen belajar kopi? Tadinya tujuannya sebenarnya yang tadi gue bilang, tujuannya gue belajar bahasa Inggris untuk pergi berlayar ke pesiar itu gitu kan. Betul. Oh, rencananya mau berlayar. Rencananya di sana gue belajar bahasa Inggris, gue tetap belajar, cuma karena waktu itu memang terdesak ya ekonomi gue, cuma waktu itu gue berangkat itu cuma bawa uang kurang lebih 2,5 juta. Dan itu cuma mampu menghidupi gue sampai sebulan gitu loh, karena gue bayar asrama gitu, bayar kelas gitu kan. Akhirnya di situ memang gue dari rumah ini gue udah prepare sengaja bang, gue prepare bawa ijazah gitu kan, bawa SKCK, kartu kuning segala macem lah, intinya buat ngelamar kerja gitu kan. Betul. Akhirnya ketika duit gue tinggal, kalau nggak salah tinggal 30.000 kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya gue ngeberaniin diri untuk ngelamar di salah satu kedai kopi di sana gitu kan. Dan alhamdulillah terima, tapi tetap gue masih bisa belajar. Jadi gue pagi sampai jam 3 sore itu gue belajar bahasa Inggris. Jam 3 sampai jam 12 malam itu gue kerja di cafe itu. Nah, diterima di kedai kopi itu lu sebagai apa? Ini sih bang, rollingan bang. Awalnya gue karena baru pertama masuk, sebulan pertama itu gue jadi waiters. Jadi waiters. Memang di kedai itu di rolling semuanya. Jadi Kedai besar di sana? termasuk kedai besar nomor 1 di Pare, Kampung Inggris. Pare. Mana sih bro? Akhirnya Kediri. Pare pahit bang. Lu tau Pare nggak? Kasih tahu kita di Pai. Temennya Oyong. Ayo guys, pentil. Lu tau Oyong nggak? Tahu gue jago. Jago lagi. Bukan. Oh, yang di share bening baik bang. Iya, ini lembek. Lembek. Iya. Oyong. Genye, kalau kata orang kita mah genye. Oh iya gini. Yang berlendir. Nah, itu namanya Oyong. Oyong. Nah, balik lagi nih. Jadi di situ lu belajar bikin kopi atau menyajikan kopi atau apa? Ya, nyajin kopi. Waiters Awalnya waiters gua yang nganterin lah gitu kan, nganterin. Akhirnya gue pindah ke bar kopinya. Terus di bulan kedua itu, terus di bulan ketiga itu gue pindah lagi ke kitchen. Jadi memang di sana diajarin semua gitu loh, biar bisa semua. Jadi lu bisa bikin kopi, lu bisa bikin makanan kan gitu. Lu bisa jadi kasir, lu harus tahu servis untuk ke customer seperti apa, karena waiters kan. Waiters itu harus bisa servis lah buat customer kan gitu. Jadi belajar semua sih alhamdulillahnya. Oh jadi lu sebenarnya ke Kampung Inggris itu di Pare sebenarnya dapat 2 ilmu ya. Alhamdulillah bang. Tentang entrepreneurship ya kan, dan kemudian bahasa Inggris itu tadi. Betul. Ya kan? Nah di sana untuk bergelut atau belajar tentang kopi itu, terutama kopi itu berapa lama sampai lu? Sebenarnya sih kalau untuk belajar kopinya memang gue nggak terlalu mendalami di sana bang ya, karena memang cuma sebatas gue nyeduh biasa aja gitu loh. Karena memang waktu itu kopi itu belum terlalu in banget di sana ya, di sana. Jadi memang sebatas cuma kedai kopi. Kalau sekarang kan udah yang expert lah bahasanya. Kalau sekarang kan apa sih rata-rata coffee shop itu mereka punya yang
ilmunya udah canggih-canggih gitu loh. Kalau dulu tuh masih yang memang ya udah dagang kopi, memang kopi murni, cuma nggak terlalu detailing lah bahasanya. Kalau sekarang kan memang udah yang lu tuh harus pakai gramasi sekian, harus banyak deh ilmunya nih kalau sekarang gitu. Kalau boleh tahu nih, singkat aja ya, prosesnya tuh untuk jadi secangkir kopi tuh ada apa aja sih? Gue kan orang awam, gue kan biasa minum kopi setan kan. Kopi setan. Dibeset dalamnya ketan. Lidah gue masih lidah kapal terbang. Kapal terbang. Siap. Kapan api kali? Jangan lu sebut. Biar di endorse. Nah itu prosesnya tahapannya apa aja sih? Kan gua sempat denger katanya ada roasting setahu gua kalau orang stand up tuh di roasting gitu. Apa sih sebenarnya? Digoreng. Tahapannya gimana sih? Ya roasting kalau bahasa kitanya sih sebenarnya sangrai ya. Oh. Disangrai, digoreng lah, digoreng. Sangrai. Berarti nggak pakai minyak ya? Enggak pakai minyak. Oh, pakai minyak. Jadi awalnya sih dari pohon nih, dari biji kopi, cerinya namanya. Sebutnya cherry. Cherry, buah kopi sebetulnya cherry. Oh gitu. Cherry setelah itu diproses, ada banyak proses, ada natural, ada full wash, ada semi wash, macam-macam. Itu setelah diproses udah jadi green bean. Green bean itu biji mentah. Setelah jadi biji mentah baru kita roasting sesuai yang dibutuhkan kan gitu. Karena macam-macam profilnya beda-beda. Setelah di roasting, baru kita olah, digiling, digrinding. Habis digiling, baru kita seduh. Itu macam-macam juga. Ada metode tubruknya yang cuma kopi. Ditubruk. Langsung ya tubruk sama air gitu kan. Tubruk dah tuh. Jadi kopi ini biji kopi lu taruh di meja, tubruk. Lu tubruk tuh kopi. Gua nggak ngerti sama sekali, Bang Haji, masalah kopi. Karena kan ya tahu sendiri, sama kopi saset doang. Yang tahu kopi hitam sama yang cappuccino tuh. Nah, untuk jenis-jenis kopi-kopi, gue sering ke tempat-tempat kopi shop gitu. Cuman yang gue tahu kopi hitam sama cappuccino. Kopi susu. Nah, bisa dong jelasin Bang Ajis apa aja sih jenis-jenis kopi itu loh? Banyak banget sih sebenarnya kalau mau ngejelasin kopi, banyak banget bang. Soalnya varian memang sekarang semakin kesini semakin banyak banget gitu loh. Dari yang tubruk, cappuccino, V60 gitu kan, Japanese, terus mochaccino, terus banyak sih gitu. Sebenarnya itu sih mix aja gitu loh. Oh, mix aja. aja. Ya kalau kopi di mix sama susu jadi kopi susu. Jadi latte kan gitu. Iya, bahasanya ada tuh latte. Latte, ada cappuccino. Kopi susu. Kalau kopi ketemu gula, kopi gula. Kalau kopi ketemu dangdut, kopi dangdut. Oh bener. Lu bawanya nyanyi aja. Cuma mau ngomongin judul. Kan anak musik ya? Iya. Nah, jadi tergantung dari mixingannya ya. Betul. Tergantung dari mix. Ya sebenarnya biasanya kan kopi ya. Kalau kita ngomongin kopi sebenarnya makanya kadang-kadang ada beberapa coffee shop yang memang dia idealisnya kuat untuk cita rasa di kopi hitamnya. Biasanya gitu. Ada beberapa. Beda dengan memang yang orientasinya bisnis gitu loh. Kan macam-macam ya, orang buka kedai itu ada yang orientasinya memang bisnis, ada yang pengen mengungkapkan idealisnya gitu. Ya, macam-macam gitu kan. Betul. Iya. Betul. Ngapa sih lo kalau ada idealis, lo gila banget. Bukan. Sebenarnya itu juga jadi penasaran gua gitu. Nah, which tuh pada saat lu bergelut dengan kopi, menggeluti kopi, belajar tentang kopi, ya kan? Itu motivasi lu tuh udah cuan atau memang lu tuh bicara idealisme? Gua nih filosofis banget nih kayak gitu. Kalau ngomongin idealis sebenarnya semua orang punya idealis bang ya. Betul. Tapi jangan egois yang penting kan gitu ya. Bahasanya kan gitu. Harus realistis. Harus realistis. Kalau egois menurut gue sih yang ya lu begitu-gitu aja gitu loh. Karena ketika lu idealis mohon maaf ibaratnya kalau idealis itu cuma buat orang-orang yang ya lu kapital lu udah kuat gitu. Lu udah orang udah ada lah bahasanya kan gitu. Kalau kita masih yang rakyat dari nol tapi udah idealis, kita nggak bisa berkembang. Menurut gue sih seperti itu ya. Menurut pandangan seperti itu. Jadi kalau gue pribadi sih ya jujur gue dagang ini ya jualan gitu realistis loh. Realistis gue untuk ngehidupin diri gue dan keluarga gue gitu. Nah enggak, maksud gue gini, pada saat lu di Kediri tadi lu belajar kopi, lu apa sudah punya pemikiran kalau
gue akan usaha ini. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Tadinya nggak ada ancang-ancang ke situ. Sebenarnya gue kenapa gue kerja di kedai tersebut itu karena memang gue udah nggak punya uang di sana gitu loh. Uang gue tinggal 30.000. Gue harus gimana nih? Sementara gue masih pengen belajar bahasa Inggris kan gitu. Gue pengen masih ngelanjutin belajar bahasa Inggris di sana. Karena gue nggak punya uang ya akhirnya gue harus kerja dong kan gitu bahasanya. Akhirnya gue kerja di situ, gue dapet tidur di situ, makan di situ gitu kan. Dan gue pun dapat 2 jam kelas gratis di tempat kursus si owner cafe ini. Jadi si owner cafe ini punya tempat kursus juga. Jadi gue dapat jam 2 jam free. Memang dikasih gitu gratis. Dikasih ya sama owner itu. Sama si owner cafe. Kebetulan dia punya tempat kursus terbesar juga di lumayan besar di kampung Inggris sana. Oh berarti memang udah jalan rezekinya kayak Alhamdulillah, gitu ya. betul, alhamdulillahnya Bang. Bisa menemukan ilmu kopi itu. Kalau bicara motivasi awalnya memang ya itu tadi survive ya di sana. Betul. Ya. By moment Survive. bukan karena memang Benar. gue punya idealisme atau realistis tadi gitu Iya. kan ya. Oh gitu. Awalnya gitu. Nggak di planning. Nggak gue Sama plan. ada ya. Nggak ada plan. Nah, akhirnya kapan lu memulai berpikir tadi tuh yang lu bilang gue mau bikin wadah ya ini motivasinya hanya wadah ya kan atau memang lu memanfaatkan ini sebagai sebuah potensi? Ya sebenarnya dua sisi kepake juga Bang. Jadi antara gue ada momen yang itu tadi, terus sama gue pengen bikin wadah gitu loh. Jadi begitu ketika gue habis selesai kontrak dari driver, gue jadi driver tadi, driver ekspatriat itu, gue bawa orang Perancis seperti itu. Terus gue mikir gue kerja nih udah nggak bakalan bisa gitu loh, umur gue udah tua gitu kan. Waktu itu umur gue udah berapa ya? 2000 pakai lontong. Lupa gue udah berapa ya? 25 kayaknya apa 26 gitu gue lupa. 25-an lah kalau nggak salah. Sekitar itulah. Sekitar itu. Akhirnya gue mikir kalau gue ngelamar lagi mungkin agak susah gitu ya. Akhirnya gue berpikir gue pengen punya usaha yang nggak neken gue kan gitu loh. Karena kan kalau usaha enak gitu Bang, kita nggak ada nggak ada aturan lah bahasanya kan gitu. Ya dari segi itunya enak gitu. Iya, bahasanya enak. Sebenarnya soalnya puyeng. Soalnya puyeng. Nanti akan gitu. Iya, benar. Enak, orang kan ngeliatnya enak, padahal puyeng banget. Tadi dia sempat cerita, wah ada ini begubet gitu kan gitu. Ngebul, otak ngebul. Ya terus akhirnya setelah itu karena gue main Vespa waktu itu Bang. Ya alhamdulillah gue aktif waktu itu di Vespa, gue sangat aktif lah bahasanya. Gue sering nongkrong sono sini gitu kan, Bekasi, Jakarta segala macam lah. Gue sering nongkrong. Saya kira gue punya pikiran, gue punya sedikit ilmu kopi. Dan gue punya komunitas nih gitu loh. Akhirnya gue berpikiran, kenapa sih gue nggak bikin wadah nih buat temen-temen komunitas gue nongkrong gitu loh, ngumpul sambil gue jualan kopi. Ya, di situ gue nyari peluang gitu loh. Betul, peluang tadi ya. Dan gue juga nggak terlalu banyak ekspektasi Bang. Maksudnya yang gue nggak punya bayangan yang sampai hari ini kayak gini sekarang gitu loh. Gue cuma pengen bikin wadah, tadinya gitu doang. Cuma yang alhamdulillah kesini semakin banyak customer yang loyal gitu kan. Yaudahlah akhirnya gue harus tekunin ini gitu loh. Gue tekunin sampai sekarang yang alhamdulillah sampai hari inilah Kopi Diskusi masih berjalan. Oke. Nah dulu itu pada saat lo mulai ada perdebatan nggak arti nih? Sorry ya. Kan ada profesi itu tuh kan ada ya barista ya. Namanya. Apakah gue kan belum barista atau apa itu ada nggak kayak gitu? Kalau perdebatan dari orang gitu ya, dari yang datang gitu ya, kadang ada aja sih Bang. Oh, ada aja. Karena orang kan beda-beda ya, pemikirannya ya. Kadang ada aja, cuma yang gue sih positif aja, gue selalu nanggepin dengan positif gitu loh. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu ya gue jawab yang, ya gue masih belajar gitu loh. Ya semoga aja gue nanti jadi barista kan gitu. Dulu ya seperti itu gitu. Ya sebenarnya kalau barista itu ada sekolahnya kan deh? Ada sekolahnya. Cuma kalau sekolah mahal Bang. Tapi memang ya lebih expert lah kalau sekolah. Enggak sama kok, barista itu kan sekolah kan. Dia sekolah juga, barista itu kan sekolah dia kan.
Lu bingung ya? Maksud gue barista itu kan dia sekolah. Ini yang maksudnya yang apa sih jurusannya tuh arahnya ke barista gitu. Ada. Kuliah Iya, maksud gue persamaannya adalah si barista itu dia juga sekolah. Ini kan dia juga sekolah. Sama ada itu sekolah persamaan. Sekolah persamaan. Pakai C, pakai C. Kameranya yang mana nih? Pakai C. Jangan lupa ya. Promo nih yang mau pakai C gratis. Di PKBM Bima Dharma. Ya. Promo sekalian ya. Promosi sekalian ya. Nah, jadi gitu. Nah, tidak ada itu ya, tidak ada. Walaupun beberapa orang yang berpikir misalkan, kopi shop itu kan harus barista, ya kan? Lu bisa apa segala macam. Lu pede kalau lu itu bisa meracik kopi yang enak gitu. Pede sih bang. Kan jujur sih bang, kalau di awal itu pertama kali memang karena segmen gue nih anak-anak komunitas bang. Mohon maaf ya, ibaratnya untuk anak-anak komunitas nongkrong itu sebatas ngopi ngumpul. Mereka nggak mengedepankan cita rasa sebenarnya. Mohon maaf ya sebenarnya. Jadi gue ngambil sisinya dari situ gitu loh bang. Jadi gue di awal itu memang gue proses. Gue nggak langsung jual manual brew waktu itu. Pertama gue buka di Ampera itu, gue harus bisa nyusahin pasar dulu nih gitu loh. Gue harus tahu target gue nih seperti apa gitu loh. Gue nggak bisa nih jual kopi Arabica ke market yang gue waktu itu gitu loh, ke anak-anak komunitas itu gitu kan. Karena memang satu nggak masuk, rasanya pahit kan gitu, pahit asam kan. Betul. Kan memang rata-rata lidah kita itu memang udah Kapal terbang. kopi setan. Kopi setan. Iya. Nah itu sebenarnya memang yang makanya banyak teman-teman coffee shop di hampir rata-rata semua teman-teman coffee shop itu pasti selalu mengedukasi tentang apa yang mereka jual. Rata-rata hampir semuanya seperti itu. Dan harus memang kebanyakan sih harus. Karena lu harus bisa apa ya? Merubah kita rasa lidah bener, yang udah di iya betul, ya kan di brainwash merubah gitu, kebiasaan ya bener, kan? merubah habitnya orang kita yang tadinya kopi setan Betul. jadi kopi murni kan gitu. Murni. Kita harus bisa mengedukasi bahwa kopi murni itu lebih sehat dibanding kopi setan itu gitu. Itu gimana Kopi setan itu Gimana caranya itu ya? ya itu tadi bang, ya intinya sebenarnya kita harus belajar kopinya dulu kan gitu kan. Enggak, yang penikmatnya ini loh. Ini kan Oh, kopi biasa setan nih. Mm-mm. Ya kan kopi sasetan. Ya biasanya kalau gue sih bang, kalau strategi gue tuh gue bikin sendiri sambil gue kasih, gue suguhin, cobain kopi gue dong. Jadi dia nyobain, ih kok begini sih pahit tapi sehat. Gue sambil gue edukasi pelan-pelan, ini loh kandungannya seperti ini kalau kopi setan, ini kalau kopi beneran kandungannya seperti ini kan gitu. Oh, disuruh nyobain tuh ya? Hampir rata-rata gue suruh nyobain, setelah itu mereka mulai kenal sama rasanya gitu kan. Akhirnya besoknya nyobain dong, setelah nyobain lagi, akhirnya kopi setan ditinggalin, kopi murni dipakai. Jadi memang kalau kopi itu cita rasa aslinya adalah pahit gitu ya. Ya dominan pahit. Kalau manis tuh gula. Ya itu edukasi dari gua. Terus, Iya. balik lagi nih ke pada saat mulai usaha, ya kan. Nah, lu kan ingin mewadahi, terutama ini pada saat awal itu adalah anak-anak Vespa ya. Betul. Nah, di situ lu punya konsep apa sih? Gitu. Kalau gue memang sengaja konsep gitu karena memang target gue anak Vespa gitu bang ya. Gue tuh waktu itu langsung gue bikin itu, gue jualan pakai bajai yang gue modif, gue custom mirip sama series Vespa. Ada satu series Vespa namanya Vespa AP. Nah itu persis seperti itu. Jadi dari baju itu gue custom, gue jiplak. Jadi Vespa AP namanya. Bajai Baru beneran? Bajai oren. Bajai roda 3. Dari bajai beneran. Bajai beneran. Bukannya Vespa dijadiin dimodif jadi bajai bukan? Enggak. Memang bajai beneran. Jadi sebenarnya ada sebelum bajai itu ada namanya Vespa AP. Keluaran Vespa baru dibikin bajai lah. Nah, gue bikin dari bajai itu gue custom ke Vespa AP. Jadi setelah gue custom baru gue jualan. Nah, proses lo membranding bahwa kopi usaha lo ini adalah dengan Vespa tadi. Lu kan cari ikonik ya, Nah, yaitu betul. berupa bajai. Itu lu cari hunting bajai, mau beli bajai gitu. Iya dong. Gue beli bajai ke Jakarta, kemana ya? Ke Meruya. Gue beli ke Meruya. Waktu itu gue sempat gue sempat searching dulu awalnya. Gue pengen tahu nih gimana sih bentuk asli Vespa AP gitu kan. Gue searching, akhirnya gue ketemu dapat masterannya, gambarnya kan gitu. Setelah itu baru gue modif. Gue beli bajainya ke Meruya, gue bawa pulang.
Itu gue modif itu kurang lebih 9 bulan kalau nggak salah. 9 bulan. Baru jalan, baru dagang. Ah itu di Meruya itu gue berpikir gini, apa lu hunting bajai yang udah rusak atau memang mau dijual terus kemudian lu modif, atau memang di Meruya itu sudah menyediakan ada kayak karoseri bajai gitu? Iya memang hidup, memang bajai hidup. Jadi memang dia kayak makelar lah bahasanya. Oh. Dia penjual bajai. Calo. Waktu itu bajai itu udah mulai di calo bener. Kalau kata bahasa kerennya mah broker. Oh iya. Waktu itu mah calo. Kita orang bio-bio ini. Dia mau nggak ngangkat dong lu. Aja kita aja. Kita minimal banget jedit jangan tahun muda. Apa aja. Iya. Jadi berapa pada saat itu beli bajai itu berapa? Dulu itu gue beli 2,5 juta. Belinya 2,5 juta. 2.500.000. 2.500.000 dulu hidup. Itu waktu itu karena waktu itu tuh bajai lagi dihapus bang, karena udah nggak boleh operasi di Jakarta. Oh ya karena diganti sama BBG ya. Pas lagi diganti PBG itu kalau nggak salah. Itu tahun berapa sih ya? 2000 sekian lah. Ya sekian. Itu masih model bajai utuh. Iya, apa bajai utuh. Udah lu buat kayak gini. Belum begini. Masih utuh. Dulu masih oren, Iya. bajai oren. Lu belah di sini. Iya, gue belah di sini Terus semua. lu desain kalau lu mau Kayak beginilah kurang lebih. gitu ya. Ini otentik nggak desain ini? Atau di Indonesia atau bahkan di luar negeri ada juga desain seperti ini? Kalau di Indonesia nggak ada, tapi kalau di luar negeri banyak karena gue nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu ya alhamdulillah pionirnya gue terutama di Bekasi ya. Yeah. Gue pakai bajai dengan modeling kayak gini. Terus tapi kalau di luar negeri banyak karena di luar negeri itu memang banyak Vespa AP gitu loh. Kalau di Indonesia adanya banyaknya bajai. Kalau di luar negeri banyak. Memang di luar negeri itu banyak coffee shop yang apa ya, mini food truck lah. Ya. Rata-rata pakai bajai, terus mobil gitu kan, mobil kecil, macam-macam sih. Nah itu total nih, kan lu mau modifikasi juga nih, modifikasi juga. Total berapa tuh untuk menghabiskan? Habis berapa ya? Dulu kurang lebih 25 juta bang, kurang lebih. Sampai jadinya. Dari 2.500.000 sampai jadi 25 juta. Itu Kurang lebih. baru ikonnya aja ya. Belum peralatan. Belum peralatan. Sudah peralatan. Oh sudah. Total semua. Nah, udah semua. Cuma masih gue main kopi tubruk doang waktu itu. Gue belum ada grinding, gue belum ada mesin espresso, belum ada roll presso. Gue cuma jual kopi tubruk sama makanan ringan. Udah. Jadi total semuanya itu Kurang lebih 25 juta. modal 25 juta ya. Betul. Oke. Nah, pada saat lo mulai, ya kan, lo tadi nunggu sampai 9 bulan nih. Iya. Ya kan, supaya si bajai lo ini, apa, Vespa lo ini lahir. Ya, benar. Sampai 9 bulan nih. Nah, pada saat si ini lahir, ini kan mobile. Iya, betul. konsepnya. Nah, itu lo sudah ada konsep mau jualan di mana ini? Kan mobile kan? Kalau dulu gue sempet dapat tempat stay itu di Ampera bang, Ampera Bekasi Timur. Nah, jadi gue ada kayak ada ruko-ruko tuh kan, ada pertokoan tuh. Nah, gue ngemper lu di situ, gue lesehan gitu dah, kayak angkringan gitu modelnya. Iya. Gue dulu pakai tikar gitu doang. Kalau hujan kebasahan, jadi misbar. Cuma kadang-kadang kalau event dimanapun gue kejar waktu itu. Memang karena gue mau branding ya, gue mau nge-rebranding punya gue. Maksudnya kopi diskusi itu. Iya. Jadi setiap ada event di Jakarta kah, di Bogor kah, gue kejar bang. Karena memang tujuan gue satu, gue pengen kenalin diri gue gitu loh. Tapi kalau lagi ada layar tancap ada nggak? Layar tancap dagang kacang ganti. Ganti bang. Dulu, waktu lu dagang kacang, lu enggak dia dagang jalabia. Jalan dia nih. Kagak, gue di belakang layar. Koprok. Banget telur-teloran banget. Iya. Bel, telur-teloran. Tuh di sana berapa lama? Di Ampera setahun kurang lebih setahun. Di Setahun. Ampera. Waktu itu ya sebenarnya kasus sama kayak di Gedung Juang nih. Kemarin kan terakhir dikeluarin gitu loh kan. Oh sebelumnya setelah dari Ampera ini di Gedung Juang 45 Tambun. Setelah di Ampera gue masuk Gedung Juang. Kalau boleh tahu nih, hingga saat ini income-nya berapa sih lu tuh? Income-nya sebenarnya
kemarin tuh lo sempet battle sama Pak Sandiaga Uno. Iya kan? Iya. Nah itu gimana ceritanya tuh lo bisa dapet battle sama dia tuh gimana tuh bisa ketemu gimana? Sebenarnya gue juga nggak nyangka juga sih bang ya. Tiba-tiba alhamdulillah